Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak yang soleh-soleha, seperti yang sudah Ustadz sampaikan sebelumnya, bahwa Ustadz akan memberikan video pembahasan terkait latihan-latihan yang ada di bab relasi fungsi. Ada 3 latihan yang Ustadz berikan, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas latihan yang pertama di bab relasi fungsi. Kita lanjut untuk melihat soalnya. Kemarin di latihan 1 relasi fungsi sudah Ustadz berikan 5 soal yang hampir kesemuanya terkait dengan cara menyatakan relasi fungsi. Ada 3 cara ya, dan itu juga masuk ke dalam pertanyaan Ustadz. Dengan cara diagram panah, dengan cara diagram kartesius, dan dengan cara himpunan pasangan berurutan. Baik, kita langsung melihat pembahasan di nomor 1. Nah, nomor 1 soalnya seperti ini. Perhatikan diagram panah dari relasi berikut. Kemudian diminta untuk menentukan yang A, himpunan daerah asal atau domainnya, yang B, daerah kawan, yang C, daerah hasil. Kita bisa melihat ya dari gambar diagram panahnya, ada 2 himpunan, yaitu himpunan A dan B. Anggota himpunan A adalah 1, 4, 9, dan 10. Sedangkan anggota himpunan B 1, 2, 3, 4, 5. Oke. A dipasangkan dengan B. 1 dipasangkan dengan 1, 4 dengan 2, 9 dengan 3, 10 dengan 4. Oh, ternyata ada 1 anggota B yang tidak punya pasangan. Nah, mana sajakah yang dimaksud dengan daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasilnya? Kita lihat ya. Nah, seperti yang sudah Ustadz berikan juga di materi 1 relasi fungsi di IMAT, bahwa yang namanya daerah asal itu adalah daerah semua anggota yang berada di daerah asal atau domainnya. Himpunannya asalnya dari A ke B, berarti asalnya adalah himpunan A itu sendiri. Berarti domainnya adalah daerah himpunan A. Anggotanya siapa saja? Udah kelihatan. 1, 4, 9, 10. Berarti domain dari relasi yang ada di sini adalah himpunan A. Anggotanya 1, 4, 9, 10. Kemudian relasi itu menuju ke siapa? Dari A ke B. Maka daerah kawannya atau kodomainnya adalah himpunan B itu sendiri. Semua anggota yang ada di B adalah kodomainnya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya. Jadi daerah asalnya adalah himpunan A, kemudian daerah kawannya atau kodomainnya adalah himpunan B. Bagaimana dengan ranknya atau daerah hasilnya? Ingat, rank itu atau daerah hasil adalah bagian dari kodomain atau daerah kawan yang mempunyai pasangan yang ada di domain atau daerah asal. Daerah kodomain yang punya pasangan di domain siapa saja? Oh, ternyata 1, 2, 3, 4. 5 ada pasangannya enggak? Enggak ada. Berarti ranknya siapa? Ranknya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, kenapa? Karena dia punya pasangan di daerah A atau daerah asal. Itulah ranknya. Baik, itu untuk nomor 1. Kita berlanjut selanjutnya di nomor 2. Ini pertanyaannya. Diketahui himpunan P dengan anggotanya adalah Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil. Kemudian daerah Q atau himpunan Q maksudnya itu ada Daud alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian relasinya itu adalah dari P ke Q. Aturannya kitab yang diturunkan kepada. Oke, baik. Himpunannya atau relasinya dari himpunan P ke Q. Aturannya kitab yang diturunkan kepada. Pertanyaannya apa? Ternyata diminta untuk menyatakan relasi tersebut ke dalam diagram panah. Itu yang A. Kemudian yang B ditanyakan, apakah relasi dari P ke Q ini merupakan suatu fungsi? Ya atau bukan? Dan jelaskan. Baik, kita kerjakan atau bahas bersama. Pertama, yang A. Kita nyatakan relasi P ke Q dalam diagram panah terlebih dahulu. Oke. Relasinya dari P ke Q, aturannya kitab yang diturunkan kepada. Kita buat himpunannya dulu, P, kemudian ada himpunan Q. Relasinya dari mana?
dari P ke Q. Oke, kita sekarang relasinya sudah kita bentuk, kemudian kita pasangkan tiap anggotanya berdasarkan aturan yang sudah ditentukan. Al-Quran itu merupakan kitab yang diturunkan kepada siapa? Jelas ya, Al-Quran ya Nabi Muhammad. Ini kalau salah, khusus untuk poin nomor 2 itu nilainya gede loh ya, walaupun sama-sama pertanyaannya hampir sama dengan nomor 3 dan nomor 4. Kenapa? Wah, ini prinsipal ini ya. Bagi Ustadz prinsipal, kalau salah bahaya. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Taurat kepada siapa? Ya, Musa. Zabur, Daud. Injil, Isa alaihissalam. Oke. Sudah terbentuk diagram panahnya. Inilah diagram panah dari relasi P ke Q dengan aturannya yang seperti tadi. Kemudian pertanyaan kedua yang B. Merupakan fungsi bukan ini relasi dari P dan Q? Fungsi bukan? Ya, adalah merupakan fungsi. Ingat ya, syarat sebuah relasi untuk bisa dikatakan fungsi adalah kita cukup melihat dari daerah asal atau kodomennya saja. Daerah asalnya siapa? P. Oke, kita lihat P. Apa yang perlu kita lihat P? Adalah dua hal. Pertama, semua anggota P harus punya pasangan. Syarat pertama. Anggota P punya pasangan semua enggak? Oh, ternyata punya semua. Dari keempat anggota, keempat-empatnya punya pasangan di Q atau daerah kawannya. Syarat yang kedua, syarat pertama tadi ya, punya pasangan semua. Syarat yang kedua, tidak boleh ada yang bercabang. Pasangannya ya cuma satu aja gitu ya. Benar nggak? Setiap anggota P cuma dipasangkan ke satu anggota Q. Iya, tidak ada yang bercabang. Al-Quran cuma ke Nabi Muhammad, Taurat cuma ke Musa, Zabur cuma ke Daud, dan Injil cuma ke Isa. Semuanya punya pasangan. Oke, syarat pertama. Yang kedua, semuanya juga cuma punya satu pasangan. Maka dari kedua syarat itu, relasi P ke Q bisa dikatakan adalah sebuah fungsi ya. Jadi syarat sebuah fungsi adalah lihat kodomain atau daerah asalnya saja. Yang penting dia punya pasangan semua. Yang kedua, nggak boleh mendua atau bercabang. Itu sudah bisa dikatakan fungsi. Oke, nomor 2 selesai. Kita beralih ke nomor 3. Nomor 3. Oke, ada dua himpunan lagi. Himpunan A anggotanya 1, 3, 5, 7 dan himpunan B anggotanya 1, 4, 9, 16, 25. Kemudian relasinya dari A ke B. Aturannya adalah faktor dari. Oke, yang diminta apa ini? Nyatakan relasi tersebut ke dalam diagram Kartesius. Oke, baik, diagram Kartesius. Yang B, pertanyaannya sama. Apakah relasi tersebut merupakan fungsi? Dan jelaskan. Kita bahas yang A terlebih dahulu. Oke. Relasinya dari A ke B dengan aturannya faktor dari. Kita akan membuatnya ke dalam diagram Kartesius. Ingat ya, kalau kita mau menggambarkannya ke dalam diagram Kartesius, artinya kita harus membuat sumbu yang saling tegak lurusnya. Dan sumbu ini digunakan untuk anggota atau tiap himpunan yang diketahui. Kalau yang mendatar, jangan lupa itu diperuntukkan untuk domain atau himpunan daerah asal. Daerah asalnya siapa? Daerah A ya, karena relasinya dari A ke B. Berarti daerah kodomainnya siapa? Adalah B atau daerah kawannya. Daerah asal itu anggotanya 1, 3, 5, 7. Kemudian kodomainnya anggotanya 1, 4, 9, 16, 25. Baik, kita pilih satu-satu. Tadi apa? Relasinya faktor dari 1. Kita mulai dari 1. 1 faktor dari siapa aja? 1 faktor dari 1 kah? Ya, tentu ya, 1 faktor dari 1. 1 faktor dari 4 bukan? Iya, tentu. Faktor dari 9? Iya. 1 itu faktor dari semua bilangan yang ada di sini. Oke, sampai 25. 1 itu faktor dari semua anggota di B. Dilihat dari anggota pertama saja 1, ini sudah bisa menjelaskan atau bisa menjawab pertanyaan yang B ya. Ternyata 1 ini dipasangkan lebih dari 1 anggota di kodomain. Jadi nanti jawabannya pastilah bukan fungsi. Yang 3 adalah faktor dari 9. Ada lagi? Oh, tidak ada. 5 faktor dari siapa? Ya, 5 adalah faktor dari
25. 7 faktor dari siapa? Di angka-angka ini. Tidak ada. 7 bukan faktor dari 1, bukan faktor dari 4, 9, 16 ataupun 25. Maka 7 tidak punya pasangan di B. Oke. Diagram panah yang terbentuk adalah diagram kartesius yang terbentuk adalah seperti ini. Sekarang jawab yang B. Ya, seperti yang Ustaz tadi bilang ya, yang satu saja punya banyak pasangan, sedangkan yang 7 nggak punya pasangan. Dua syaratnya tidak dimiliki untuk sebuah fungsi, maka relasi dari A ke B bukan sebuah fungsi. Lanjut untuk yang nomor 4. Oke. Nomor 4 sama ya, dua himpunan A, B lagi. Himpunan A-nya siapa? Bilangan genap kurang dari 10. Baik. Yang B bilangan prima kurang dari 10. Oke. Relasinya dari A ke B. Dan aturannya adalah kurang dari. Baik. Kemudian yang diminta adalah nyatakan relasi tersebut ke dalam himpunan pasangan berurutan. Oke. Yang B pertanyaannya sama ya, fungsi atau bukan. Nah, semisal kita kesulitan langsung untuk menyebutkannya atau menyatakannya ke dalam himpunan pasangan berurutan secara langsung, kita bisa kok terlebih dahulu menggunakan bantuan diagram panah. Jadi kita nggak apa-apa, gunakan diagram panah terlebih dahulu. Kita lihat ya yang A, kita berarti uraikan dulu anggota A-nya siapa saja. Oke. Ternyata anggota A-nya adalah 2, 4, 6, 8. Bilangan genap kurang dari 10. Kemudian bilangan primanya 2, 3, 5, 7. Ingat ya, 1 bukan bilangan prima. Oke. Jadi A juga 4 anggota, B juga 4 anggota. Kita minta bantuan ke diagram panah terlebih dahulu. Kita buat diagram panahnya ya. Oke. A. Oke, oh sudah. Oke. A-nya ini anggotanya 2, 4, 6, 8. B-nya sudah juga ada 2, 3, 5, 7. Relasinya dari A ke B. Faktor. Aturannya adalah kurang dari. Oke, kita pilih satu-satu. 2 dipasangkan dengan siapa? Dengan aturan kurang dari. Oke, jelas 2 kurang dari 3. 2 juga kurang dari 5. Dan 2 juga kurang dari 7. Oke. Kalau 4, ya 4 kurang dari 5, 4 kurang dari 7. 6 kurang dari 7. Ada lagi? Enggak ada. 8 tidak punya pasangan ya, gitu. Nah, dari gambar seperti ini saja sudah bisa menjawab yang soal B ya. Relasi bukan, fungsi bukan. Bukan. Kenapa? Ada anggota domain atau daerah asal, yakni A, yang tidak punya pasangan. Syaratnya kan harus punya pasangan semua ya kan. Dan ada anggota A yang pasangannya lebih dari 1. Syaratnya kan harus 1 ya kan. Jadi 2 syarat itu malah tidak terpenuhi semua. Maka oh ya, kita belum menuliskan jawaban A ya. Ini kan cuma bantuan dulu. Maka himpunan pasangan berurutannya adalah 2,3, 2,5. Nah, ini penulisannya. Semisal 2 ini tadi kan dipasangkan dengan 3 dan 2 juga dipasangkan dengan 5 dan 2 juga dipasangkan dengan 7. Maka penulisan ke dalam HPB-nya atau himpunan pasangan berurutannya jangan dirutut langsung 2,3, 5, 7. Jangan ya. Namanya juga pasangan, ya 22 gitu kan. 2 dengan 3 kurung tutup lagi, 2 dengan 5 kurung tutup lagi, 2 dengan 7 dan seterusnya. Inilah HPP dari relasi A ke B dengan aturan kurang dari. Kemudian yang B tadi sudah kita jawab ya, bukan merupakan fungsi. Good. Lanjut nomor terakhir, nggak ada masalah ini. Ini baru berkaitan dengan cara menyatakan relasi fungsi. Oke. Nah, nomor 5. Nomor 5 yang diketahui hanya satu himpunan saja, yaitu himpunan T ya. Bagaimana ini cara mengerjakannya? Himpunan T diketahui anggotanya 0, 2, 4, 6, 8 dan 10. Kemudian relasinya itu adalah dari himpunan T ke himpunan T itu sendiri. Oh, berarti satu himpunan ini kita gunakan ya. Kita menggunakan relasinya dari satu himpunan ini. Himpunannya, relasinya dari mana? Relasinya dari T ya ke T itu sendiri. Oke. Kemudian aturan relasinya apa? Kelipatan dari. Oke. Nyatakan relasi tersebut ke dalam.
Oh, semuanya jadi satu. Diagram panah, HPB, diagram Cartesius, kemudian relasi atau bukan. Oh, ini domain, kodomain, temus, kemudian ranknya. Baik, kita langsung ke menjawab nomor 1 ya. Tadi anggotanya himpunannya T, anggotanya 0 dan sampai 10 seterusnya. Relasinya dari T ke T itu sendiri. Aturannya kelipatan dari. Baik, kita bikin dulu diagram panahnya. Nah, T, diagram panahnya, himpunannya 0, 2, 4, 6, 8, 10. Relasinya itu dari T ke T itu sendiri. Oke, sama. Artinya ya T-nya siapa? Ya 0 sampai 10 juga kan gitu. Jadi dari T ke T itu sendiri. Baik, tinggal kita pilah dan pasangkan. Aturannya apa? Kelipatan dari. Baik. Sekarang pilah dari anggota pertama. 0. 0 itu kelipatan dari siapa? Nah, Ustadz sampaikan ya. Kemarin masih ada beberapa yang salah, tapi sudah kebanyakan benar. Bagus. 0 itu bukan kelipatan dari berapapun ya. Jadi 0 bukan kelipatan dari 0, 0 bukan kelipatan dari 2, dan 0 juga bukan kelipatan dari 4, dan seterusnya. 0 itu bukan kelipatan dari siapapun. Termasuk juga 0 juga bukan faktor dari siapapun ya. Yang namanya kelipatan itu adalah perkalian antara bilangan itu sendiri dengan bilangan asli. Jadi bilangan asli kan dimulai dari 1 kan. Jadi 0 itu bukan kelipatan dan 0 juga bukan faktor dari. Maka di kasus ini 0 itu baik di Ustadz sebut ini T domain ya. Daerah T domain, ini T kodomain. Baik 0 yang ada di T domain maupun T kodomain sama-sama tidak punya pasangan. Berarti kita tidak bisa memasangkan 0 ke siapapun di sini. Baik, lanjut. Sekarang 2. 2 itu kelipatan dari siapa? Ya, 2 itu kelipatan dari 2 itu sendiri. 2 kelipatan dari 4 kah? Ada yang jawab iya. Bukan. Nah, kalau bahasanya kelipatan dari, maka yang benar bukan 2 kelipatan dari 4, tapi 4 kelipatan dari 2. Itu yang benar ya. Tapi kalau kelipatan dari, maka 2 tidak bisa dipasangkan dengan 4 karena 2 bukan kelipatan dari 4. Kalau mau 2 dipasangkan dengan 4, maka relasinya bukan kelipatan, tapi faktor dari. 2 faktor dari 4 benar itu. Tapi kalau kelipatan ya bukan gitu kan ya. Berarti 2 di sini hanya bisa dipasangkan dengan 2. Oke. Oke, berarti hanya itu. Sekarang beralih ke anggota ketiga, 4. 4 itu kelipatan dari siapa? Ya, 4 kelipatan dari 2 dan 4 kelipatan dari 4 itu sendiri. 6 kelipatan 6 kelipatan dari 2 dan 6 kelipatan dari 4. 8 2 8 4 loh ya, jangan lupa 8 juga 8 itu sendiri. 10 2 dan 10 dengan 10 itu sendiri. Itu diagram panahnya dari relasi T ke T dengan aturan kelipatan dari. Daerah himpunan pasangan berurutannya tinggal menyesuaikan seperti yang ada di diagram panah. 2 dengan 2, 4 dengan 2, 4 dengan 4, 6 dengan 2, 6 dengan 6, dan seterusnya. Baik, sekarang diagram Cartesiusnya. T domain, kemudian T kodomain. Oke. Seperti di diagram panahnya tadi, kita sesuaikan saja. 2 dipasangkan dengan 2, kemudian 4 dipasangkan dengan 2, kemudian 4 juga dengan 4, 6 dengan 6, 6 dengan 2, 8 dengan 2, 8 dengan 4, 8 dengan 8, 10 dengan 10, 10 dengan 2. Oke. Fungsi bukan. Nah, kita kembali tadi ya. Fungsi bukan ya. Lihat jelas ini bukan fungsi. Oke. Kenapa? Karena ada satu pasangan yang tidak punya pasangan, satu anggota yang tidak punya pasangan, dan banyak anggota yang pasangannya lebih dari satu. Oke. Kemudian domainnya jelas tadi ya, sudah Ustadz sebutkan. Domainnya ya T itu sendiri, kodomainnya ya T itu sendiri. Ranknya mana? Ranknya kalau bingung melihat di diagram Cartesius,
bisa kita lihat di diagram panah. Ranknya siapa? 2, 4, 6, 8, 10 ternyata. Oke. Kalau melihatnya dari diagram kartesius gimana? Ya ini, mana yang punya titik-titik? Ternyata 2, 4, 6, 8, 10. 0 di sini kan nggak ada titik-titiknya di sini. Ya, oke. Baik, itu pembahasan dari latihan 1 ya. Mudah insya Allah. Kemarin Ustadz lihat banyak yang 100 ya. Banyak yang 100. Nanti tinggal dilihat nilai kalian bagaimana. Semoga pembahasan ini bisa membantu kalian dalam penguatan pembelajaran relasi fungsi ya. Ustadz cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.